Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah metode numerik akan mempresentasikan materi yang itu diferensiasi numerik. Sebelumnya kami dari kelompok 3 yang berkota saya Muhammad Farhan dan juga teman saya ada Tina Aliana, ada Putri Kofia Rambe dan juga ada Najwa Salsabila Putri. Baiklah, selanjutnya ada pengertian diferensiasi numerik. Diferensial banyak digunakan dalam perhitungan kalkulus untuk keperluan perhitungan geometrik dan perubahan nilai, persatuan waktu dan jarak, sehingga secara kalkulus diferensial dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan tinggi dan perubahan jarak yang dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut, yaitu dy per dx sama dengan limit ax mendekati 0 delta y per delta x. Diferensiasi numerik digunakan dalam penentuan nilai aproksimasi dari turunan fungsi f pada titik tertentu. Hubungan antara nilai fungsi f dan perubahan fungsi untuk setiap titiknya didefinisikan sebagai berikut, yaitu y sama dengan fx tambah f aksen x dikali ax, dan f aksen x didefinisikan dengan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx per h. Metode diferensiasi numerik ada 3. Yang pertama ada metode selisih maju, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx 0 tambah h dikurang fx 0 per h. Yang kedua ada metode selisih mundur, yang mana f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx 0 dikurang fx 0 kurang h per h. Yang ketiga ada metode selisih tengah, yang mana f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx 0 tambah h dikurang fx 0 kurang h per 2h. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Salsabila Putri, NIM 0305222056. Untuk yang pertama yaitu metode selisih maju. Coba kalian perhatikan grafiknya. Nah, metode selisih maju adalah metode yang mengadaptasi langsung definisi dari diferensial. Rumus umum diferensial metode selisih maju adalah f aksen x sama dengan fx tambah h dikurang fx per h, di mana hanya mendekati 0. Kenapa? Karena nilai yang diharapkan itu kecil agar errornya kecil. Secara ringkas, besar errornya adalah IR sama dengan minus H per 2 F double aksen delta. Namun untuk rumus error relatifnya kita menggunakan rumus yang biasa kita gunakan. Langsung saja kita masuk ke contoh soal, yaitu hitunglah nilai turunan fungsi fx sama dengan x pangkat 2 pada titik x sama dengan 2. Yang pertama kita mencoba menghitungnya menggunakan cara analitik. Yang kedua kita coba menghitungnya menggunakan cara metode selisih maju, hanya 0,1 dan 0,01. Kemudian tentukan juga error relatifnya. Nah, jadi kita kan punya fungsi fx sama dengan x pangkat 2, maka turunannya adalah 2x. Ketika x-nya sama dengan 2, maka f aksen 2-nya sama dengan 4. Jadi untuk cara analitik hasilnya adalah 4. Kemudian cara numerik menggunakan metode selisih maju. Ingat, kalau kita menggunakan cara numerik, berarti nanti hasilnya bukan hasil yang sebenarnya, melainkan hasil pendekatan. Yang pertama yaitu hanya sama dengan 0,1. Ya udah tinggal kita substitusikan aja ke dalam rumus dari metode selisih maju, yaitu f aksen x sama dengan f x tambah h dikurang fx per h. Maka f aksen 2 sama dengan, dia x-nya itu kita ganti menjadi 2. Setiap x-nya kita ganti menjadi 2, yaitu f2 tambah 0,1 dikurang f2 per 0,1 sama dengan f2,1 dikurang f2 per 0,1. Ingat, karena fungsi fx-nya sama dengan x pangkat 2, maka kita substitusikan dia ke dalam x pangkat 2. Jadi 2,1 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 per 0,1. Maka hasilnya 4,1.
Error relatifnya berapa? Rumus dari error relatif yaitu hasil sebenarnya dikurang hasil pendekatan dibagi hasil sebenarnya dikali dengan 100%. Maka 4 dikurang 4,1 dibagi 4 dikali 100% sama dengan 2,50%. Berarti errornya 2,50%. Yang kedua, H sama dengan 0,01. Sebenarnya caranya sama dengan yang sebelumnya, cuman diganti aja hanya menjadi 0,01, yaitu hasilnya 4,01. Errornya 0,25%. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai H-nya, maka semakin kecil pula tingkat kesalahannya atau errornya. Selanjutnya, kita akan masuk ke metode selisih mundur. Nah, berdasarkan gambar di atas, maka rumus diferensial dapat dimodifikasi menjadi f aksen x sama dengan fx kurang h per h, di mana besar errornya adalah er sama dengan negatif h per 2 f double aksen delta. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Dengan menggunakan metode selisih mundur, hitunglah nilai turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat pada titik x sama dengan 2 dengan h sama dengan 0,1 dan h 0,01. Kemudian tentukan juga error relatifnya. Nilai eksa sama atau nilai analitik sama dengan turunan f aksen 2 sama dengan 2,2 sama dengan 4. H titik H sama dengan 0,1. Kita substitusikan dari rumus f aksen x sama dengan fx kurang h per h sama dengan kita substitusikan menjadi f aksen 2 sama dengan f2 kurang f2 kurang 0,1 dibagi 0,1. Hasilnya sama dengan 3,9. Nilai error relatifnya adalah RR X kurang X aksen per X dikali 100%. Sama dengan X-nya kita tadi dapat 4 kurang X aksennya 3,9 per 4 kali 100 sama dengan 2,5. Yang kedua, H sama dengan 0,01. F aksen X sama dengan Fx kurang H per H. F aksen 2 sama dengan F2 kurang F2 kurang 0,01 per 0,01. Hasilnya 3,99. Nah, nilai error relatifnya RR sama dengan X kurang X aksen per X kali 100%. Sama dengan hasilnya 0,25%. Di sini kita dapat melihat semakin rendah nilai hanya maka nilai error relatifnya semakin kecil. Kita masuk pada metode selisih tengah. Metode selisih tengah adalah metode penentuan nilai diferensial dengan mengambil perubahan dua titik di sekitar titik yang diukur. Nah, metode selisih tengah adalah rata-rata dari dua selisih maju. Yang pertama, rumus selisih maju pada X dikurang H, maka F aksen X dikurang H sama dengan Fx dikurang F dikali X dikurang H dibagi dengan H. Lalu yang kedua, rumus selisih maju pada X-nya yaitu F aksen X sama dengan F dikali X ditambah H dikurang Fx dibagi dengan H. Maka rumus umum diferensial metode selisih tengah adalah F aksen X sama dengan F aksen dikali X dikurang H ditambah F aksen X dibagi dengan 2. Nah, kenapa bisa dibagi dengan 2? Rumus umum diferensial metode selisih tengah dibagi 2 karena metode selisih tengah adalah rata-rata dari dua selisih maju. Maka hasilnya adalah
f aksen X sama dengan fx per H dikurang f dikali X dikurang H per H ditambah f dikali X ditambah H per H dikurang fx per H dibagi dengan 2. F dikali X ditambah H per H dikurang F dikali X dikurang H per H dibagi dengan 2. Sehingga f aksen X sama dengan F dikali X tambah H dikurang F dikali X dikurang H dibagi dengan 2H. Nah, itu rumus untuk metode selisih tengah. Kita masuk pada contoh. Dengan menggunakan metode selisih tengahan, hitunglah nilai turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat pada titik x sama dengan 2 dengan h 0,1 dan h 0,01. Kemudian tentukan juga error relatifnya. Sama ya seperti sebelumnya, nilai eksak atau analitiknya, nilai yang sebenarnya adalah 4, sehingga kita langsung mensubstitusikan H 0,1 ke rumusnya. Dan rumusnya menggunakan metode selisih tengah. Kita substitusikan, X-nya adalah 2, hanya adalah 0,1. F aksen 2 sama dengan F dikali 2 ditambah 0,1 dikurang F dikali 2 dikurang 0,1 dibagi dengan 2 dikali 0,1. F aksen 2 sama dengan F dikali 2,1 dikurang F dikali 1,9 dibagi dengan 0,2. F aksen 2 sama dengan 4,41 dikurang 3,61 dibagi dengan 0,2 dan hasilnya adalah 4. Maka error relatifnya berarti 4 dikurang 4 dibagi 4 dikali 100% sama dengan 0%. Ternyata tidak ada kesalahan menggunakan metode selisih tengah. Jadi, dia sama dengan hasil yang sebenarnya. Nah, bagaimana dengan H sama dengan 0,01? Apakah nilai errornya juga 0%? Mari kita substitusikan X sama dengan 2 dan H sama dengan 0,01. F aksen 2 sama dengan F dikali 2 ditambah 0,01 dikurang F dikali 2 dikurang 0,01 dibagi dengan 2 dikali 0,01. F aksen 2 sama dengan F dikali 2,01 dikurang F dikali 1,99 dibagi dengan 0,02. F aksen 2 sama dengan 4,41 dikurang 3,61 dibagi 0,02 dan hasilnya adalah 4. Error relatifnya ternyata sama, yaitu 4 dikurang 4 dibagi 4 dikali 100% sama dengan 0%. Sehingga untuk metode selisih tengah adalah metode yang cukup akurat sama dengan hasil yang sebenarnya. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.